Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi kita di pembelajaran geografi kelas 12, masih di KD 32, dan materi yang kedua yaitu pola keruangan kota. Minggu kemarin kita sudah mempelajari pola keruangan desa. Jadi teman-teman sudah paham tentang apa itu desa, pengertian desa, ciri-ciri desa, dan jenis-jenis desa. Ya, nah sekarang kita lanjut tentang pola keruangan kota. Ini menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, ini dia materinya, materi pokoknya. Sekarang kita masuk materi yang kedua, pola keruangan kota. Ya, kita lanjut kota. Nah, mendengar kata kota ini, apa yang ada di pikiran teman-teman? Kalau desa, kemarin teman-teman sudah paham mengenai desa, nah sekarang kota. Insya Allah teman-teman gak asing ya dengan kata-kata kota ini. Kota itu identik dengan gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi, ya. Nah, yang kedua, kota itu identik dengan kepadatan penduduk, banyaknya masyarakat yang berdiam di kota, banyaknya penduduk kota, rumah yang satu dengan rumah yang lain itu pasti berdekatan. Nah, dan yang ketiga adalah industri. Nah, kota itu cenderung dengan adanya kawasan industri, perkantoran, industri besar atau industri kecil. Ya, itu dia kota secara garis besar. Nah, ada beberapa pengertian kota menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama menurut Profesor Bintarto, kota itu adalah suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk. Tadi sudah dijelaskan ya, kota itu kepadatan penduduk yang tinggi, tata sosial ekonomi yang heterogen. Heterogen adalah beraneka ragam dan bercorak materialistis. Jadi orang kota itu identik dengan suka jajan, suka belanja, suka shopping, ya, materialistis di sini. Itu menurut Profesor Bintarto. Oke, yang kedua menurut Imade Sandi, kota itu adalah sebuah desa yang berkembang menjadi pemukiman besar yang berpenduduk padat. Jadi kota itu masih di sini dikatakan oleh Imade Sandi ini penduduknya padat. Dari desa bisa menjadi sebuah kota yang berkembang menjadi sebuah kota dengan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan tidak lagi bersandar pada sektor pertanian. Jadi di kota itu sudah tidak pertanian lagi, dia kebanyakan industri dan berdagang atau perdagangan, perkantoran, ya, itu banyak di kota. Ini pengertian kota menurut ahli geografi yang dua ini. Ya, kita lanjut sekarang. Ciri-ciri kota itu ada ciri fisik dan ciri sosial. Ini ciri-ciri kota ya teman-teman ya. Ciri-ciri kota itu ada ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sosial. Kita lihat ciri fisiknya. Ciri fisiknya yang pertama mempunyai tempat-tempat khusus untuk pasar dan pertokoan. Untuk pasar, misalnya ada pasar induk, ya, pasar Jatinegara yang menjual beras, pertokoan, Tanah Abang, gitu ya. Mempunyai tempat khusus untuk parkir, mempunyai tempat khusus untuk rekreasi dan olahraga, tempat gedung-gedung pemerintahan dan tempat terdapat alun-alun. Terdapat gedung-gedung pemerintahan dan terdapat alun-alun. Ya, yang kedua ciri sosial. Ciri sosial itu masyarakat heterogen. Masyarakatnya heterogen, individualis dan materialistis. Ya, masyarakat beraneka ragam. Individualis ya kebanyakan dia hidup sendiri-sendiri. Apalagi kalau di perumahan elit ya, siapa saya, siapa kamu. Materialistis tadi yang sudah Ibu jelaskan, identik dengan, tapi tidak semua, tapi kebanyakan rata-rata seperti itu. Materialistis suka shopping, suka belanja, suka jajan. Masyarakat bermata pencariannya di bidang non-agraris, jadi bukan di pertanian lagi. Corak kehidupan masyarakatnya bersifat patambean. Patambean itu adalah kelompok yang bersifat impersonal, jadi sendiri-sendiri. Ya, formal, kontaktual dan umum. Itu patambean.
memiliki pandangan hidup yang lebih rasional dan sangat terlihat antara orang kaya dengan orang miskin. Ya, apalagi di Jakarta ya teman-teman ya, yang kaya terlihat kaya, yang miskin terlihat miskin. Banyak sekali pemulung di sana. Oke, kita lanjut potensi kota. Potensi kota itu ada potensi fisik dan ada potensi non fisik. Potensi fisik itu adalah sumber daya yang terdapat di kota dan dapat memberi manfaat untuk perkembangan kota seperti tanah untuk permukiman dan pasar, pertokoan serta air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kalau untuk potensi non fisik ada 4: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Potensi sosial itu terdapat badan-badan atau yayasan sosial, organisasi pemuda, dan keluarga. Kalau potensi ekonomi terdapatnya pasar, bank, maupun stasiun yang banyak mendapatkan uang untuk pembayaran pemeliharaan kota. Potensi politik yaitu terdapatnya aparatur kota yang menjalankan tugas-tugasnya baik aparatur sipil maupun militer. Dan sedangkan potensi budaya itu adalah dapatnya bidang-bidang pendidikan dan kesenian yang ikut menyemarakkan kehidupan kota. Ya, kita lihat sekarang klasifikasi kota. Jenis-jenis kota. Yang pertama, kota menurut Profesor Bintarto itu dapat dibedakan menjadi 6. Yaitu yang pertama ada city, ya ini city itu adalah kota atau inti kota atau urban. Dan yang kedua itu adalah suburban, ini adalah suburban atau sub daerah kekotaan. Suburban itu suatu daerah yang terletak dekat dengan pusat kota atau inti kota dengan luas yang mencakup daerah penglaju atau komuter area. Dan yang selanjutnya itu adalah oke, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah suburban. Nah, lingkaran yang ketiga ini adalah suburban fringe, jalur pinggir daerah subkekotaan. Maksudnya suatu daerah batas luar kota yang memiliki sikap seperti kota. Yang keempat adalah urban freight. Urban freight itu jalur pinggir daerah kekotaan. Yaitu suatu daerah batas luar kota yang memiliki sikap seperti kota. Yang kelima adalah rural urban freight atau jalur pinggir desa atau kota, dan yang keenam adalah desa. Ya, kita lihat tahap perkembangan kota. Tahap perkembangan kota itu ada 6. Yang pertama tahap eopolis, yang kedua tahap polis, yang ketiga metropolis, yang keempat megalopolis, yang kelima ada tahapan tiranopolis, yang keenam ada tahapan nekropolis. Yang pertama itu tahapan eopolis itu adalah tahap perkembangan desa yang sudah teratur sehingga organisasi masyarakat yang berada di daerah tersebut telah memperlihatkan ciri-ciri masyarakat kota. Yang kedua, tahap polis itu tahap suatu daerah kota namun masih memiliki ciri agraris. Yang ketiga, tahap metropolis yaitu tahapan yang merupakan lanjutan dari tahapan polis yang ditandai dengan orientasi kehidupan ekonomi penduduknya ke sektor industri. Yang keempat, tahap megalopolis yaitu wilayah kota yang mempunyai ukurannya sudah sangat besar. Yang kelima, tahap tiranopolis yaitu kota yang kehidupan masyarakatnya sudah dikuasai oleh para tiran, kacau, dan memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Yang keenam adalah tahap nekropolis yaitu tahap kota yang telah mengalami kemunduran. Oke. Ini dia tahapan perkembangan kota. Oke, berdasarkan fungsinya, kota dapat dibedakan menjadi 5. Ya, yang pertama itu ada namanya kota sebagai pusat produksi.
Kota sebagai pusat produksi yang menyuplai barang-barang yang diperlukan di wilayah lain. Kota sebagai pusat perdagangan, yaitu kota yang memiliki sarana sebagai penyalur bahan kebutuhan pokok daerah, kota, dan hinterlandnya. Yang ketiga, kota sebagai pusat pemerintah atau ibu kota suatu negara, yaitu kota tempat kedudukan seorang kepala negara. Yang keempat, kota sebagai pusat kebudayaan, yaitu kota yang memiliki hubungan erat dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat sekitar. Dan yang kelima, kota sebagai pusat kesehatan, yaitu kota yang memiliki pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Oke, ini adalah fungsi. Berdasarkan fungsinya, kota itu bisa dibagi menjadi 5. Ya, kita lanjut. Ada teori struktur keruangan kota. Ada 3 teori struktur keruangan kota itu. Yang pertama ada teori konsentris, yang kedua teori sektoral, dan yang ketiga teori inti ganda. Yang pertama adalah teori konsentris. Teori konsentris ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgess. Ya, menurut Ernest W. Burgess ada 5 zona. Yang pertama itu adalah zona 1. Zona 1 atau disebut daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District. Ya, zona ini merupakan inti atau pusat kota dan sering disebut dengan downtown. Daerah ini dapat ditandai dengan keberadaan seperti gedung-gedung, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Ya, ini dia ya. Zona yang kedua itu adalah zona peralihan atau zona perdagangan beralih ke pemukiman. Yang ketiga, pemukiman kelas pekerja atau buruh, dan yang keempat, pemukiman kelas menengah. Yang kelima itu adalah penglaju atau zona permukiman beralih ke zona pertanian. Ya, kita lanjut. Yang kedua adalah teori sektoral. Teori sektoral ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. Menurutnya ada 5 zona. Yang pertama zona daerah pusat kegiatan atau DPK, zona daerah grosir dan manufaktur. Yang ketiga zona permukiman kelas rendah, zona 4 itu pemukiman kelas menengah, dan zona 5 itu permukiman kelas atas. Yang ketiga adalah teori inti ganda yang dikemukakan oleh Cauchin, Harris, dan Edward Pullman. Ini dia ada 9 daerah pusat kegiatan, yang kedua daerah grosir dan manufaktur, yang ketiga daerah permukiman kelas rendah, keempat pemukiman kelas menengah, 5 permukiman kelas tinggi, 6 daerah manufaktur berat, 7 daerah di luar PDK, yang ke-8 daerah permukiman suburban, dan yang ke-9 adalah daerah industri suburban. Itu teori struktural keruangan. Nah, sekarang ada perbedaan struktur keruangan desa dengan kota. Yang pertama itu adalah kalau kota pertanian, dilihat dari mata pencariannya. Kalau kota itu bergerak kalau kota itu banyak industri atau perdagangan, kalau di desa itu adalah identik dengan pertanian. Nah, dilihat dari usia itu adalah usia produktif. Ya, kota merupakan masyarakat yang termasuk ke dalam usia produktif. Pada umumnya apabila dilihat dari segi usia, masyarakat yang tinggal di kota merupakan masyarakat yang termasuk ke dalam usia produktif. Yang ketiga adalah dilihat dari jenis kelamin. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat yang menghuni kota
mayoritas itu adalah dihuni oleh masyarakat wanita dibanding pria. Oke, sekian dan terima kasih. Insya Allah mudah dipahami dan dimengerti ya teman-teman. Ini ada sedikit motivasi. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.